Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi duel yang menarik. Daniel Dubov menghadapi Magnus Carlsen pada Champion Chess Tour Euro Rapid yang akan kami tunjukkan kepada Anda. Langsung saja kita ke permainan. Daniel Dubov putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas D5 dan pion ke C4, C6, kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, pion ke E6, lalu G3 sehingga di papan membentuk pembukaan Katalan variasi tertutup. Kuda B ke D7 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen, lalu gajah ke G2 mempersiapkan juga rokade tentunya. Gajah ke E7 begitupun dengan Magnus Carlsen, dan mereka pun masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dilanjutkan permainan dengan B3 mempersiapkan fianchetto, lalu pion ke B6 begitupun dengan Magnus. Gajah ke B2, pion ke A5, di mana juga ke depan mengaktifkan gajah ke petak A6. E4 dimainkan untuk juga mendobrak sentral. Di sini gajah ke A6 fokus rencana juga mengepin pion terhadap benteng. Karena seperti ini teman-teman, apabila di dalam pose seperti ini, misalkan langsung pion menerima pion, masalahnya kuda juga langsung ke sentral membuka diagonal gajah. Kuda misalkan menerima kuda, pion menerima membuka juga file menteri, tempo mengancam kuda. Misalkan pertukaran menteri terjadi simplifikasi, kuda menyelamatkan diri, maka kuda juga saat ini menerima pion. Kita lihat dengan adanya juga dukungan dari gajah terhadap pion sentral, memberikan juga keunggulan bagi putih. Dan oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam pose seperti ini. Dipilih dengan gajah ke-6 dari Magnus Carlsen mengapin pion. Kuda ke sentral saat ini menawarkan kuda. Benteng ke C8, lalu benteng ke E1 melepaskan juga pinan ke depan. Pertukaran pion terjadi. Kuda menerima, di mana juga ditawarkan juga gajah untuk memukul kuda dan dimainkan oleh Magnus, pion menerima. Kita lihatlah bagaimana sentralisasi yang coba diambil Daniel Dubov. Magnus Carlsen juga mendobrak sentral dengan E5, maka kuda ke E2 dan gajah ke B4 mengancam benteng. Benteng ke F1 kembali dan benteng ke E8, di mana kita lihat ke depan untuk membuka file E teman-teman, di mana juga membuka benteng mengancam pion di masa depan, dua kali diancam hitam. Menteri ke C2 mensupport juga pion ke depan, mengaktifkan juga benteng, mengaktifkan juga pion. Dan Menteri ke E7 berlanjut, melepaskan juga ancaman dari benteng di masa depan, mempersolid juga gajah. Pion ke C5 dimainkan menutup juga ke depan akses Menteri untuk mensupport gajah, sehingga pion melaju ke A3 mengancam gajah. Pion menerima pion, dan tentunya apabila pion mengancam gajah, gajah sudah bisa menerima pion, maka pion menerima kembali dan C5 berlanjut. Kita lihat bagaimana di sini Magnus Carlsen mengorbankan gajahnya untuk juga mempersolid pion ke depan satu sama lain. Dan betul saja diterima dengan A3 menjebak gajah, maka kuda menerima pion, pion menerima gajah, pion A dibuat menerima teman-teman. Terlihat juga masuk akal pion C yang menerima membuka benteng mengancam menteri, tetapi mempersolid juga mengarah ke sentral. Dan ini adalah opsi terbaik yang dipilih Magnus Carlsen, di mana juga membuat gajah dari Dubov ke depan menjadi pasif teman-teman. Bagaimana Dubov memanfaatkan satu gajah terhadap tiga pion, maka kuda ke F4, di mana juga ia menghentikan dominasi dari pion Magnus Carlsen. Maka menteri ke D6 berlanjut, mengaktifkan juga benteng ke depan, benteng ke D1, lalu kuda ke D7. Benteng ke C1 berlanjut menghentikan juga pion advance, menteri ke A6, di mana juga lagi-lagi mendukung pion, dan kuda ke D3 berlanjut, di mana menghentikan lagi-lagi pion teman-teman, karena pion ini akan tumbang. Maka di sini H5 dimainkan, membuka juga akses raja. Langkah juga tunggu teman-teman, menunggu apa respon Dubov. Karena seperti ini, apabila dicoba misalkan justru menerima pion sentral, misalkan saat ini, masalahnya gajah menerima, benteng menerima untuk mendapatkan pion, kuda bisa saat ini menerima teman-teman, membuka juga menteri, mengancam juga benteng. Misalkan kuda menerima, maka gajah menerima. Kita lihat di pin saat ini tidak bisa berpindah karena pengorbanan ke depan, ada skakmat di baris ke-8. Jelas, di sini pun kualitas dari putih lebih baik. Oleh sebab itulah dipilih di dalam posisi H5, membuka ruang ke depan supaya mencegah ada skakmat di baris ke-8. H3 dilanjutkan, dan B3 saat ini lagi-lagi tidak mungkin diterima karena di forking ke depan. Menteri ke C4 menawarkan simplifikasi endgame. Disepakati Magnus Carlsen, pertukaran menteri terjadi, dan kuda juga saat ini menerima sentral. Gajah menerima sebuah pilihan. Di sini gajah juga menerima pion terlebih dahulu. Kuda dibuat juga langsung mengancam benteng. Karena seperti ini, apa yang terjadi jika pion menerima gajah? Maka benteng memukul benteng, pertukaran simpel juga meninggalkan perlindungan kuda. Gajah bisa menerima teman-teman. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini dipilih kuda ke B6.
yang menjadi tantangan teman-teman, apa yang dimainkan Dubov di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya kalkulasi luar biasa Dubov memilih benteng menerima pion mengorbankan kualitas, dan ini langkah brilian teman-teman. Maka kuda saat ini menerima juga benteng pertukaran, dan kita lihatlah di sini juga kompensasi dengan 2 gajah, tetapi benteng untuk pion promosi ke depan. B2 untuk promosi. Maka di sini kuda terlebih dahulu menghentikan ke depan, kuda ke C4, barulah diputuskan kuda memukul pion. Tidak langsung kuda memukul kuda, benteng juga mengepin gajah. Gajah berpindah, maka pertukaran benteng terjadi terlebih dahulu, kuda memukul kuda, benteng memukul benteng, skak pertukaran, gajah menerima kuda. Kita lihatlah bagaimana endgame yang terjadi, 2 gajah dengan 1 benteng. Bagaimana Magnus Carlsen memanage, dilanjutkan melakukan skak, dan kita akan melihat teman-teman secara pelan-pelan bagaimana kedua pemain memainkan juga kombinasi ini dengan 2 gajah dengan juga sama pion saat ini terhadap benteng. Bagaimana Magnus memainkan dan juga bagaimana Daniil Dubov untuk merespon. Ini adalah salah satu partai terpanjang teman-teman, dan juga cukup sengit bagaimana pertemuan kedua main, dan kita lihat semuanya dikontrol. Tujuan ke depan ialah untuk raja berpindah ke E7 sehingga dihentikan dengan raja ke F8, dan saat ini ada discover ke depan. Maka kita lihat secara pelan-pelan teman-teman bagaimana ke depan juga dihentikan semua akses yang kemungkinan dimainkan oleh Daniil Dubov. Dan Daniil Dubov juga masih melihat bagaimana untuk memecahkan masalah ini teman-teman, dan juga tentunya dalam tekan waktu mereka bermain. Pertukaran simplifikasi terjadi. Di sini Magnus Carlsen hanya membutuhkan repetition, maka Dubov masih mencoba untuk mengkurung bagaimana juga gerak ruang dari Raja Hitam. Dan saat ini kita lihat teman-teman, sehingga terjadilah ke depan posisi kritikal. Di sini diancam juga pion. Hanya menunggu bagaimana respon dari Magnus ke depan. Kita lihat tidak bisa menghentikan skak sehingga diancam juga gajah. Di sini juga rencana ke depan dari Daniil Dubov untuk manuver teman-teman. Inilah ide sederhana yang coba dimainkan, menawarkan. Di sini tidak diterima terlebih dahulu, dilakukan skak, barulah ke depan terjadi pertukaran pion. Maka saat ini dilakukan skak, dan kita lihat bagaimana Magnus Carlsen tetap manage juga teman-teman. Di sini mensupport tetap pion apabila diancam oleh putih, tepat waktu mensupport pion. Maka kita lihat di sini dipin juga gajah, dilakukan skak. Sangat-sangat sengit tentunya bagaimana partai secara live terjadi teman-teman. Ini adalah pada rangkaian Champion Chess Tour event online. Inilah posisi kritikal benteng dimainkan teman-teman. Sebelumnya langkah raja adalah mendekat sebuah opsi, tetapi benteng menghindar juga sehingga raja saat ini membuka akses. Benteng berpindah, maka saat ini mendekat untuk mendapatkan pion. Saat ini dilakukan skak terlebih dahulu, tetapi gajah justru mengancam benteng. Sebelumnya teman-teman, gajah ke F2 adalah pilihan menghentikan akses semua dari Magnus. Dimana misalkan benteng mengancam, maka dilakukan skak untuk saat ini memforking teman-teman, mendapatkan juga pion. Akan tetapi di dalam pose seperti ini dipilih tentunya dengan gajah ke A5, maka tentunya Magnus Carlsen survive teman-teman. Lagi-lagi di dalam pose ini benteng berpindah sebuah opsi ke file B mengancam gajah, benteng ke F1 lagi-lagi untuk mengancam pion sebuah pilihan. Di sini gajah ke G2, maka benteng berpindah lagi-lagi mengancam teman-teman. Maka kita lihatlah saat ini Magnus Carlsen juga memanage permainan, begitupun dengan Dubov tidak lagi bisa untuk menemukan teman-teman, dan ada juga aturan apabila tidak ada pemukulan selama 50 langkah, maka tentunya permainan pun teman-teman berakhir dengan draw. Dan kita lihat inilah posisi yang terjadi di akhir, di mana setelah langkah ke 122 tidak ada pemukulan dan tentunya mereka draw. Dan berikut adalah akurasi permainan. Kita lihat teman-teman bagaimana Dubov sebelumnya memiliki satu langkah brilian dengan akurasi 91,6% dan Magnus Carlsen 91,8%. Dan adapun tentunya kita masuk ke sesi Fajal, lihat teman-teman bahwa di dalam posisi ini putih melangkah untuk menang. Tuliskan, mari kita diskusi di kolom komentar. Cek juga di video akhir, video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.